syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh Muhammadiyah Semolowaru, ada Bapak Wadirin, Bapak Suyatno. Ini saya kenalkan biar tahu, ini beliau-beliau yang melahirkan kita-kita ini ya. Jadi, ada Wadirin juga di belakang, Bu Darmaji, dan juga tokoh-tokoh yang lain yang tidak saya sebut satu persatu. Ini ada Ibu Ranting Aisyah, Bu Mami, pimpinan Ranting Muhammadiyah Semolo, semuanya hadir. Nah, kita kumpul di sini, saya mengingatkan sekitar 25 tahun yang lalu ya, kita pernah dikumpulkan bersama-sama juga seperti kalian ini. Nah, maka ini momen yang baik, ayo kita manfaatkan dengan baik. Nah, mungkin HP-nya diletakkan dulu, kita konsentrasi, insya Allah tidak lama lah ya. Kita tidak lama, nanti kita akan coba bareng-bareng sejane apa yang kita lakukan jauh-jauh dari Surabaya di sini. Nah, sebelum itu Pak Rama, coba yang tes warna ini Pak Rama. Ini kita coba memfokuskan para pejuang-pejuang hebat inilah ya, yang melanjutkan kita ke depan nanti ini. Yang ini ya, tolong dibaca perintahnya supaya tidak salah nanti. Sebutkan warna tulisan ya, warnanya ya, sebutkan warna tulisan ya. Jadi katakan warnanya apa ya. Oke, plan siap sudah? Nah, oke. Saya khawatir ada yang keliru, tapi Anda ini betul. Wah, luar biasa kan. Soalnya saya tes ke luar itu banyak yang salah ya. Nah, ya mungkin agak ngantuk, tapi saya lihat kalian tidak ada yang ngantuk ini, semangat ini ya. Ini memang ciri pemuda hebat. Next, kita coba biru ya. Oke, jelas biru. Next, hijau. Oke, hijau. Nanti akan ada yang sering salah, itu berarti agak konslet ya, kira-kira begitu ya. Makanya hati-hati ini, hati-hati ya. Next, ungu, betul ya. Oke, next, hitam. Wah, saya ada yang mau ngomongku, saya sudah baca itu, tapi langsung hitam, berarti sudah refleksnya bagus ya. Coba next. Wah, luar biasa, jos ini ya. Next. Wah, ini bagus ini. Ini tidak salah, luar biasa ini. Biasanya banyak yang sudah salah. Next. Next. Oh, putih ya. Ini yang betul ketepaan itu ya. Hampir ya, kena. Awas, Pak Rama. Next. Enggak boleh ngintip, lihatnya depan ya. Lihatnya depan. Oke, awas. Next. Biru. Next. Cepet Pak. Hitam. Next. Ya. Sempat jing lah ibunya. Tapi anak-anaknya hebat ini Pak. Next. Merah. Next. Bagus. Next. Merah, terus next. Kuning. Biru. Terus. Nah, ini coba kamu baca. Jika kalian benar, tidak ada yang salah, berarti otak kiri Anda jalan. Berarti tidak konslet ya. Bagus ini. Jadi soalnya beberapa kali saya mencoba, ini pikirannya belayang, ada yang kemana-mana. Waktu yang ngomong putih ternyata hitam. Memang tulisannya hitam, nanti dibaca hitam, padahal warnanya. Tepuk tangan untuk kalian semua, luar biasa. Ya. Nah, sekalian adikku semuanya, ini karena waktu kita tidak banyak, insya Allah menerangkan ke kalian tidak usah banyak-banyak. 30 menit setelah itu, tapi diskusinya harus banyak ya. Saya menganggap tema ini pemuda sebagai agent of change. Ada yang tahu enggak artinya agent of change? Agen perubahan. Nah, ini luar biasa, sudah mulai paham ini. Berarti kalau sudah paham ini sudah tidak banyak-banyak ini ya.
Next. Apa sih yang dimaksud dengan agen perubahan? Nah, ini agent of change itu apa? Kira-kira yang membuat kita ini menjadi berubah itu apa? Next. Agent of change dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai agen perubahan yang memiliki makna. Maknanya apa? Pemegang peranan yang sangat penting sebagai pelopor dari perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, gini Mas, kenapa kok ini harus penting kita membuat agen perubahan? Orang yang baik itu tidak banyak. Ayo coba sekalian buktikan. Sing di masjid sampai di warkop banyak mana? Warkop, kan sama tahu sendiri di warkop lebih banyak. Ya. Warkop itu tidak usah dijak janjian, tidak ono pengumuman kumpul di warkop itu sudah penuh. Masjid diadzani Allahu Akbar, tidak penuh-penuh. Ya coba, bisa ada pengumuman itu Allahu Akbar. Kenapa? Oh, salat Jumat khusus ya, khusus Jumatan. Ya, itu andai kan tidak ada hukum, tidak ada hukum tidak 3 kali Jumatan jadi kafir lah, itu nanti mesti malah sepi, menangan warkop lagi. Gitu. Tapi alhamdulillah masih ingat ya, kira-kira masih ingat. Oke, perubahan. Lah Anda ini terpilih menjadi orang-orang yang untuk merubah. Anda ini pilihan. Makanya kalian datang ke sini ini tidak sia-sia, karena menjadi agen perubahan. Inilah Anda tidak punya sistem ini tidak bisa. Kenapa? Ternyata tadi sampaikan jamaah warkop lebih banyak daripada jamaah masjid. Termasuk juga jamaah senam dengan jamaah pengajian banyak mana? Senam. Jadi ini perubahan yang luar biasa. Jadi kalian ini menjadi orang yang penting. Next. Lanjut. Nah, ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah menjelaskan kepada kita, sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang beriman kepada Robnya, Tuhannya, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk atau hidayah. Orang yang senantiasa menambahkan keimanan, kayak kalian ini adalah orang-orang di sekelompok orang-orang yang aktif untuk di masjid. Ini gerakannya kita mulai dari masjid. Dulu saya seusia kalian ini sobone masjid. Dulu ada guru-guru kita itu yang juga mengembangkan kita di masjid. Nah, sampean punya Masjid Umar bin Khattab itu buat base camp. Buat base camp untuk ngumpul di sana. Supaya apa? Masjid itu menjadi barokah bagi kita. Keberkahan itu muncul. Maaf, kita bisa sukses Mas. Itu senangannya biar setiap Sabtu Ahad itu tidur masjid. Ya, ini setiap Sabtu Ahad. Saya ini langganan tidur masjid. Setiap Sabtu. Bahkan tidak tidur masjid itu sawanan saya itu. Sawanan ya. Kebayang-bayang pengen tidur di masjid. Nah, kalian juga begitu. Ternyata apa? Kita jadi sukses itu karena apa? Sebiasanya kita di masjid. Allah ngasih ridho kepada kita. Ya, di usia yang muda, ini siapa yang punya cita-cita yang tinggi, itu di masjid itu terkabulkan. Karena Anda sering mendekatkan diri kepada Allah lewat rumahnya. Ya, next. Hidayah. Nah, ini pesan Nabi, Mas. Saya wasiatkan para pemuda kepadamu dengan baik. Sebab mereka ini berhati halus loh. Hati kalian tuh halus. Saking halusnya itu kadang dibujui ambil HP. Dibujui, enggak tahu HP-nya itu iso HP itu kamu yang bujui. Jangan kamu dibujui HP. Maksudnya apa dibujui? Malam-malam waya istirahat dibuat main HP. Jangan buatlah istirahat. Lihat di dalam Al-Qur'an waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat, mengembalikan fungsi tubuh. Bayangkan, sekarang itu anak muda-muda itu sudah cuci darah, gagal ginjal. Itu kenapa? Ya karena tidak mengikuti perintah Allah itu. Ya, karena warkop barang coba. Ya sebetulnya tidak masalah warkopnya, ya masalahnya itu pola hidupnya yang tidak ditata. Mestinya malam dibuat istirahat, tapi malam dibuat begadang. Ginjalnya waktunya istirahat digaib, bergerak. Kasihan. Maka Allah itu sudah ngatur, tubuhmu itu diatur. Maka kalau tidak manut Allah ya rusak nanti. Halus. Ketika Allah mengutus diriku untuk menyampaikan agama yang bijak ini, Islam, maka kaum mudalah yang pertama-tama menyambut saya. Dulu namanya Ali bin Abi Thalib, ketika Nabi menyampaikan Islam, diterima. Utsman bin Affan, menerima. Kenapa? Anak-anak muda. Pasukannya Nabi itu ternyata muda-muda. Nanti saya dilihatkan. Sedangkan kaum tuanya menentang. Jadi orang tua seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan abu-abu yang lain itu ya begitu. Tidak mau beriman ya. Itu namanya, kecuali Abu Bakar yang memang bagus begitu menerima ya. Jadi abu-abu itu begitu. Next.
Ini kalian lihat, ini tokoh besar. Hasan al-Banna itu, dia itu tokoh penggerak di Mesir yang menjadikan Mesir itu menjadi berubah. Oleh karena itu, ini sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan. Nah, Semolowaru ada kalian, Semolowaru akan menjadi kelurahan yang baik karena ada anak-anak muda seperti kalian. Dalam setiap kebangkitan pemuda adalah rahasia kekuatannya. Siapa dulu yang tahu sejarahnya Pak Soekarno baca teks proklamasi? Ada yang tahu? Usia berapa Pak Karno? Berapa? Usia berapa? Masih muda. Ya. Terus kemudian siapa yang tahu? Jenderal Sudirman itu jadi Panglima TNI. Usia berapa? Masih muda juga. Ini seusia kalian. Makanya orang muda itu maaf ya, aja lemes. Iki nunjukkan wis tua. Nah, lek mau muda itu tegak gini. Aja lemes gini. Lemes iki tanda sudah tua ya. Meskipun usiamu muda tapi kayak tua. Nanti aja lemes Mas. Ambil lemes itu tulangmu kayak aneh malah kasihan. Aku kasihan tulangmu soalnya. Masih muda itu kok lemes gitu kan akhirnya eman-eman itu ya. Ya. Tulangmu itu eman. Kenapa? Tulangmu nanti akan malu. Wah, iki wis enom lho esok tuwek ya. Ya. Jadi gitu, eman-eman. Jadi anak muda itu harus semangat. Jadi anak muda tidak boleh lemes. Nek lemes ini Mas, maknanya apa? Dia tidak bersyukur dirinya muda, tidak bersyukur dalam kondisi muda. Next. Ya. Idola kita Nabi Muhammad punya rekam jejak yang bagus. Mulai usia berapa? Nanti kamu coba cek. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim piatu. Dalam arti yatim itu ketika lahir orang tua laki-lakinya meninggal, kemudian agak dewasa sedikit, agak anak-anak sedikit, ibunya yang meninggal, diasuh kakeknya meninggal, pamannya dan seterusnya. Nah, ketika ngomong begitu, kalian punya orang tua, mestinya lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nah, maka jangan menyanyiakan waktu ini. Usia kalian itu usia emas sebetulnya. Andai kan boleh dirubah waktu itu, saya akan berubah. Karena kita dulu ternyata terlambat, panasnya itu terlambat. Meskipun terlambat itu masih lebih baik ya. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak. Saya bacakan sedikit lah. 0-4 tahun yatim, 4-6 tahun ada ibunya yang juga meninggal. 6-8 tahun kakeknya. Usia 8 tahun beliau menjadi pengembala kambing. Usia 8 tahun. Orang pengembala kambing itu kelihatannya sepele Mas, tapi itu menjiwai kambing. Tokoh-tokoh, nabi-nabi, rasul-rasul itu semuanya pengembala. Sehingga apa? Memimpin itu penting, menang. Bisa, next. Usia 15 tahun, pengalaman militer, beliau ikut. Usia 20 tahun menjadi diplomatik, sehingga beliau ini bisa memindahkan Hajar Aswad dan sebagainya. 25 tahun menikah, nah ini usianya yang sangat produktif. 25-3 tahun memiliki sebagai pengalaman kepala keluarga, pedagang, orang kaya. Usia 35 tahun sudah jadi orang kaya, milioner Nabi itu. Luar biasa betul. Nah, Anda juga begitu. Saya dulu 2012 ke Singapura, ketemu anak muda di Singapura. Bawa laptop cangkruk di Starbucks. Waktu itu kan semuanya ke mall, saya ke Starbucks lihat anak-anak muda di Singapura waktu itu. Nah, setelah di Singapura saya lihat, tak tanya, apa yang kamu lakukan? Kok nongkrong di sini? Dia membuat namanya ini, e-commerce. Jadi e-commerce zaman kita ini sekarang kayak Shopee gitu. Itu 2012 dia buat itu. Tak tanya, lah kok buat begini? Kami ini kepingin Pak, ini bahasa Inggrisan tapi langsung tak Indonesiakan ya, cepet. Ini Pak, kita ini kepingin duitnya yang datang ke kita, bukan kita mencari duit yang datang. Pikir-pikir duit yang datang gimana? Dia ngomong, sekali ngeklik satu transaksi, di Singapura ini jumlah penduduknya 5 juta Pak. Saya anggap, tak tarik aja 1 juta saja yang kita ambil. 1 juta itu menggunakan aplikasi ini, kalau satu aplikasi itu untungnya, sekali klik umpamanya ya, 1.000. Tidak usah banyak-banyak, 1.000 satu kali. PLN, bayar listrik 1.000, bayar air 1.000, Anda pakai pulsa 1.000, untungnya 1.000 aja. 1.000 dikalikan 1 juta berapa? 1 miliar satu kali transaksi. Nah, kalau Anda pesen berapa kali transaksi, satu orang itu mungkin sehari pesen 2 kali, berarti 2 juta, berarti ya 2 miliar satu hari. Bayangkan 2 miliar sehari itu
gaji apa Mas? Ya. Nah, Ustaz Mami ini jadi guru sertifikasi nggak sampai miliaran. Nah, nanti kalian iso nggak aplikasi begitu luar biasa itu ya. Itu penting itu. Jadi anak muda itu harus mikir aku dapat apa. Tadi dia punya visi yang bagus. Usianya waktu itu saya tanya dia masih 15 tahun. Ini ada yang usia 15 tahun? Ada. Mas Adin piro? 15? 16? 16 tahun. 16 tahun usianya. Berarti kan lebih tua Mas Adin sedikit. Nah, itu maksudnya harus ada. Next. Nah, ini kisah pemuda Islam pasca kenabian yang sukses. Salahuddin Al-Ayyubi, nanti kamu buka di Google, perannya apa? Dia merobohkan Konstantinopel itu. Salahuddin Al-Ayyubi luar biasa. Perang salib menang. Padahal di usia yang sekian ini. Muhammad Al-Fatih, nah, yang menjadi rame di Turki. Hasan Al-Banna tadi. Terus masuk Abdullah Azam. Nanti kamu buka di Google, mereka ini apa? Ternyata di usianya tidak lama. Ada yang usia 17 tahun, 18 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Sahabat Nabi nanti banyak. Next. Biar cepat lah. Ini saya contohkan. Nah, ini sekarang maaf. Potret pemuda masa kini. Nah, ini gambaran yang ada di kita ya. Next. Nah, ini di dalam surat Maryam ayat 59. Di sini Allah menjelaskan kepada kita, setelah Nabi, para sahabat, para tabi'in, muncul generasi yang meninggalkan sholat, mengikuti syahwat. Sholatnya jarang-jarang, tapi dia senangannya maksiat. Itu nanti akan terjadi begini. Nah, itu diantaranya, apa diantaranya? Karena banyak diantara mereka tidak memahami. Saja nih kita ini hidup lapo, mau kemana, arahnya apa? Nah, dia tidak memahami. Maka kalian itu mau dalam posisi seperti ini harus memahami dengan kuat. Saja nih di usia saya ini apa yo? Step by stepnya apa? Pelan-pelan tapi pasti itu apa? Kamu kelas berapa? 7. Nah, kelas 7, kelas 7. Saya dulu kelas 7 sudah punya tabungan. Zaman itu enggak salah 30.000. 30.000 itu bensin masih enggak sampai. Waktu saya itu SMP kok. SMP itu enggak salah bensin pada waktu antara Rp75 atau Rp150 waktu itu. Waktu itu. Nah, itu saya kruskan 30.000 ya dibagi 100.000, Rp100 saja. Itu ketemunya 100 iya. Nah, itu 100. Coba duitnya akeh itu Mas. 30.000 waktu itu. Saya bisa beli sepeda sendiri waktu itu. Loh, dari mana uangnya? Nah, ini tak kasih bocoran sedikit. Dulu saya waktu itu loper koran. Bangun itu sebelum anak-anak bangun saya sudah bangun. Loper koran, kirim koran pagi-pagi ya jam 3. Waktunya anak tidur, enggak ada yang ini, wong bapak saya aja masih tidur waktu itu. Saya bangun ya, sepeda saya taruh di masjid. Nah, di masjid tak tutupi terpal. Ini bapak-bapak aja enggak tahu nih kalau waktu itu. Itu enggak ada yang tahu. Loh, kenapa saya taruh masjid? Soalnya apa? Saya mesti menek pagar. Karena pagar dikunci oleh orang tua saya menek pagar waktu itu. Rahimallah dengan Mas Khairul, Pak. Masih ingat Pak Khairulnya Pak Parno itu. Itu yang ngajak saya untuk nyari duit. Ingin loh, Dik. Gak apa-apa kamu itu kerja, tapi yang penting kerjamu tidak mengganggu pendidikanmu. Mas Khairul itu luar biasa. SMP-nya SMP 6. SMA-nya SMA 16. Loper koran, juara matematika, juara 1 tingkat Surabaya, juara 2 tingkat provinsi. Mas Khairul itu. Saya masih betul, panggilannya Mas Irul ya Pak. Itu saya masih ingat. Kenapa? Saya waktu itu kan dipakai jaketnya Olimpiade. Dik, kamu pakai jaket ini. Nah, kayak sandalan jepit ya ini, sandalan jepit masuk ke ruang itu dipakai jaket, enggak diusir. Kenapa enggak diusir? Pakai jaket Olimpiade. Nah, Mas Irul pakai keplek masuk. Akhirnya saya masuk, sandalan jepit saya. Maksud saya apa? Saya diajak itu supaya Dik, meskipun saya ini juga penjual loper koran, tapi prestasi tidak kalah. Nah, saya termotivasi dengan beliaunya. Akhirnya saya ini dapat duit, sampai ibu saya kaget waktu itu. Kamu kok, sepedamu kok anyar? Dari mana? Ojo nyolong wae wong. Saya kaget, nangis saya. Enggak mencuri saya. Lah kenapa? Baru saya terbuka sama ibu. Mestinya tak sembunyikan gaji saya itu supaya apa? Orang tua saya enggak ini. Tak tunjukkan Tabanas BCA waktu itu. Ini Bu, duit saya.
75.000 waktu itu. Wah, kayak duitmu. Nah, saya cerita, tapi tidak boleh ngomong bapak loh, Bu. Kenapa? Kalau sama ngomong bapak, ibu ngomong bapak, saya dimarahi sama bapak. Ya wis. Nah, saya cerita, saya lapor koran. Ibu saya nangis. Kenapa? Kok isok kamu itu begitu? Orang tua tidak tahu. Ya saya kepingin aja berubah. Saya tidak mungkin jaga orang tua terus. Jadi saya ini sudah waktu kecil sudah punya duit. Ya. Nah itu di antara saudara saya pun tidak punya. Saudara saya ini 6 bersaudara, tapi yang punya duit saya sendiri. Nah, sampai saya nyeleng itu waktu sampai kakak itu rodok nakal, dijukui celengan saya. Baru ketahuan ini duitku kok kertasnya kok hilang kabeh, ternyata diambili. Wah ini pelanggaran. Akhirnya saya nabungnya ke Tabanas, tidak ke celengan. Celengan nanti entek terus ya. Nah itu caranya begitu. Maknanya apa? Mulai kecil kalian juga harus memikirkan, saya nanti ke depan kayak apa. Supaya jadi orang sukses gitu. Jangan nunggu besok. Sekarang dimulai. Saya lapo ya. Yang penting. Dulu waktu ada pasar malam, saya ini jualan ini loh. Baling-baling. Nah, baling-baling dari sedotan sampai waktu ibu saya punya sapu kerik itu habis. Sing jupui saya, tak jupui bolak-balik. Ini sapu wingi lagi anyar kok entek. Lah kenapa tak buat baling-baling tak jual? Waktu itu harganya 100 rupiah tak jual, tapi laku keras. Dari sedotan. Jadi waktu itu ada foto Kodak itulah. Ya. Itu tak ambil itu jadi duit. Nah, sampean juga mikir ke sana, Mas. Karena apa? Yang bisa dilakukan begitu. Nah, sampean harus punya gerakan ke sana. Ini perubahan. Nah, ternyata saya ini masih ingat diajari oleh beliau ini, ada Pak Wadirin, ada Pak Yatno ini yang ngajari kita dulu di masjid. Dulu masjidnya Al Muhajirin awal sebelum Umar bin Khattab. Ini yang rumahnya Ustadz Nugroho itu ya. Itu masjidnya kecil, dulu sempat kecil itu akhirnya sekarang berubah jadi Umar bin Khattab. Saya dulu ikut ngecor di Umar bin Khattab itu, angkat-angkat luluh ya waktu zaman bangun itu masih ingat. Nah itu ternyata apa? Ada kenangan yang luar biasa. Nah itu penting bagi kalian. Jangan jauh-jauh dari masjid. Masjid itu penting menjadi hidup kita ini jadi nyaman, jadi baik. Ini karena apa? Sholat itu kuat. Wasta'inu bisobri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadi mintalah pertolongan pada Allah tentang sholat kalian supaya apa? Jadi orang yang baik. Nah, ada orang adzan begini, hayya 'alas sholat, setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Setelah Anda sholat, mesti hayya 'alal falah, menjadi bahagia, hidupmu mesti enak, anteng. Karena apa? Dekat dengan Allah. Next. Nah, teman-teman sekalian, kondisinya begini. Inilah kondisi kita. Anak-anak pemudanya, krisis identitas, dia bingung, ngapain? Sholat terus buat apa? Ini kondisi kita. Mengabaikan ibadah, wis gak penting sholat. Sing penting tiktokan, sing penting begini-begini, mengabaikan ibadah. Maaf, saya tanya, siapa yang subuh tadi tidak sholat? Ngacung. Tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Tidak dibangunkan orang tua. Padahal kita dulu usianya SMP itu sudah bangun. Bahkan kirim koran sebelum orang bangun jam 3 itu. Sampai saya itu ngirim koran itu karena orang tua saya pengen tidak tahu. Sepeda tak taruh masjid tadi. Caranya sebelum subuh saya ngirim bagian utara. Nanti kalau subuh saya sholat berjamaah di masjid. Jamaah. Orang tua saya lihat, oh anakku jamaah. Nah, sapi. Wiritannya agak suwe. Wiritan agak suwe itu karena apa? Supaya bapak pulang dulu baru saya teruskan lagi. Jadi pura-pura wiritannya untuk suwe ndelok bapaknya. Guru mulai. Oh wis wiritan mana gitu. Nah, bapak pulang tak teruskan lagi yang sebelah selatan. Itu tak lakukan selama 3 tahun. Gajinya waktu itu 15.000. 15.000 apa 3.000 ya lupa ya. Zaman segitu. Palingan koran harganya cuman 300 rupiah waktu itu. Koran itu harganya. Nah itu karena luar biasanya pengen cari duit. Mengekor budaya barat. Wah, sekarang ini zamannya kan sudah Korea gitu. Sing nonton film macam-macam itu ini kalah kitanya. Menyanyiakan waktu. Coba kalian lihat. Di warkop itu mulai habis isya sampai subuh kuat. Saya itu waktu mau safari subuh ke masjid-masjid itu anak jam 3 itu masih di warkop masih kuat dan full. Namanya STK, Bening apa lagi? Warkop apal kan ya? Hah? Apa? Hilang. Saya enggak hafal lah. Saya yang paling terkenal kan STK itu ya. STK sama Bening itu yang paling terkenal. Kenapa? Full terus itu. Tak pikir-pikir STK itu menjamur di mana-mana. Itu
menyanyikan waktu. Yang terakhir kurang mandiri. Pak, minta duit Pak. Bu, minta duit Bu. Pokoknya minta duit. Nah, kita dulu enggak pernah minta orang tua. Saya dulu ingat dengan orang tua yang begini dok. Pak, minta duit Pak. Apa? Gepuk ah. Nah, dulu diketukan sama orang tua. Nah, sekarang Pak, duit Pak. Pak, duit Pak. Nah, saya dulu enggak. Wah, ini saya minta duit sama bapak mesti digepuk, daripada digepuk saya kerja sendiri. Nah, caranya begitu. Nah, mandiri Mas. Nah, kalian juga begitu. Mulai sekarang mandiri. Mas, sanggumu berapa Mas? 10.000. Oke. Kamu bisa nyelengi berapa 10.000? 5.000 bisa. Nah, kalau kamu 5.000, 1 bulan dapat uang berapa? Seminggu lah, seminggu aja, seminggu. 35.000 ya. Oh, 35.000. Berarti dikalikan 1 bulan atau 4 minggu, 35 kali 4. 140.000 loh. 1 bulan bisa duit 140.000. Itu les tahun. 12 bulan dikali 10 aja. Berarti 1.400.000. Duit itu sakmono, Mas. Itu kan oleh gaji. Saya dulu mbak orang tua, teman-teman sanggunya 100 rupiah, saya itu sanggunya mbak 50 rupiah. Separuh nih pokoknya. Waktu teman-teman sanggunya 500, saya cuma 250 rupiah. Jadi saya itu melas itu gini waktu itu. Gak sarapan, berangkat sekolah, lupa karena waktunya mepet, beli tahu isi, harganya 100 rupiah. Saya punya uang itu 50. Saya pernah manggil teman, duitmu saya urunan. Tuku tahu isi kok diparuh wong loro. Saking gak ada duitnya waktu itu. Masa nelongso ya waktu itu ya. Terus sampai ada ibu-ibu kantin tuh kenal dengan saya. Saking apa nih? Saya pernah Bu beli es separuh boleh Bu? Duitnya saya mek separuh. Ibu sampai kantin sampai kenal. Le, engko ngene, wis tak kei kebek, tapi jomo kanca-kancamu lek aku bayar separuh. Oh iya Bu. Saking apale dengan saya. Sampai es tebu di jalan tuh lek ketemu saya, mampir le. Mboten gak ada duit Pak, wis mampir tak kei es tebu. Sampai kenal dengan saya. Itu saking nemeni waktu itu zaman tidak enak ya, kira-kira begitu. Nah, ini mandiri Mas, kalian harus mandiri. Next. Nah, ini gambaran mereka loh, senengannya begini. Anak-anak muda rokokan, pakai vapor begitu ya. Tuh saiki pacaran kok ngono yo. Ini tapi ndak kalian di luar sana loh yang seperti itu ya tuh. Kalian kan anak baik-baik ya tuh. Baik-baik saja kan kira-kira begitu ya. Nah, ini. Terus next. Nah, faktanya ada Valentine Day. Sekarang sudah mulai alhamdulillah mulai anak-anak muda sadar. Valentine itu punyanya orang Kristen dan mulai sadar. Alhamdulillah. Musik, senangannya musik. Nah, di setelah murotal itu kobong, panas. Tapi setelah musik itu senang ya. Narkoba. Nah, sekarang itu narkobanya larinya ke vapor, vape itu. Sekarang itu vapor itu kelihatannya gini, Mas. Maaf, bukan saya ndak anu. Saya ini kan alumni ya. Alumni apa, Mas? Ya. Alumni ahli hisab dulu ya. Dulu juga perokok, dulu. Terus tak pikir-pikir aku kok ya nyugihno orang-orang ini. Ternyata yang punya rokok gudang garam itu tidak merokok. Aneh kan? Waktu itu ditanya, Pak, jenengan apa gak ngerokok? Iku ngerokok itu bagi wong sing bodoh. Lho kok iso? Iki sampean waca apa? Peringatan merokok apa? Merokok jantung kesehatan macam-macam. Nah kok jenengan buat rokok? Ya orang Indonesia kan senengannya begitu. Bisa gak apa-apa ben ngerokok kabeh aku oleh duit lho, bayangkan. Kurang ajar ya, adik kita tambah dirusak, dia yang dapat duit. Kan luar biasa. Berarti kita ini dibohongi bolak-balik. Akhirnya setelah itu saya wis kapok, aku tobat, sudah berhenti sampai sekarang. Tahun dulu itu namanya rokok mulai dari rokok yang luarang, cigarillos itu luarang Mas, rokok cerutu apa lagu ini, soalnya sudah pelaku nah. Sampai yang murah ngelinting dewe, saya waktu itu nggak punya duit, tak linting dewe, kayak mbah-mbah itu ngerokok saya pernah. Tapi setelah itu mikir, astagfirullah apa ya. Nah, akhirnya kembali ke jalan yang benar. Nah kira-kira begitu, yaitu gara-gara di Masjid Umar bin Khattab itu. Seks bebas. Sekarang ini maaf, naudzubillah ya, kondisinya begitu. Pacaran itu sudah dibendung lagi. Tawuran, kualitas SDM yang rendah. Anak-anak sekarang itu Mas, saya itu kepengen begini. Saya itu iri ada anak-anak yang sudah kecil pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Arab. Nah, kalian juga begitu.
Nah, kalau Anda bisa begitu, bahasa itu saya dulu diomong gini, soalnya. Ojo belajar bahasa Inggris, apa? Itu bahasa wong kafir. Nggak usah sinau bahasa Inggris. Nah, tak pikir-pikir sekarang ini kapok saya. Lapom biar nggak pintar bahasa Inggris dari kecil. Maksudnya apa? Supaya mengetahui bisa dakwah di negara-negara Eropa, bisa dakwah. Jadi kita ini ketemu orang Inggris, jadi ngerti maksudnya ngomong. Tapi apa ngomong itu pasti salah, pasti keliru. Tak jadi ngerti. Tapi ya mau ngomong pasti keliru. Ya. Nah, itu enggak, jangan sampai terjadi. Next. Nah, pemuda Islam harus bangkit, harus menjadi generasi robbani, generasi yang hebat. Nah, generasi yang hebat itu seperti apa? Next. Nah, ini Mas, ini karakternya Jamaah Umar bin Khattab harus kuat. Satu, akidahnya lurus. Tidak boleh melenceng. Akidahmu harus kuat, tidak boleh diganggu oleh temanmu. Temanmu boleh macam-macam, tapi akidahmu harus semacam. Ingat kepada Allah, tidak boleh lengah. Ini Anda meleset. Saya dulu kan temannya banyak Mas. Mulai dari yang kori sampai yang korak ada semua. Teman saya itu ada semua. Mulai kori sampai korak itu ada lengkap. Tapi saya tidak akan terganggu karena apa? Saya punya patron. Saya harus jadi anak yang baik. Saya harus jadi anak yang soleh. Karena besok lek mati itu mesti akan kembali kepada Allah, itu mesti. Makanya saya harus punya akidah yang kuat. Yang kedua, ibadahnya benar. Nanti pasca ini kalian lek bisa, Mas, Mbak, bisa setelah ini kumpul di Umar bin Khattab setiap hari apa? Nah, ngaji tata cara sholat, gitu loh, ya. Siap nggak kira-kira ini? Ya, nanti ngumpul, seminggu pisah aja lah. Hari apa? Disepakati. Belajar tata cara sholat mulai A sampai Z. Apa sampai Z ini. Ya mulai takbir sampai salam yang benar itu bagaimana? Ditata. Ini ada Ustadz Nugroho yang akan bimbing nanti. Ada Ustadz Arif, ada Ustadz Kio. Ini Ustadz semua ini ya. Nah, ini sudah bisa semuanya ya. Ustadz Rama ini bisa. Anda belajar tata cara sholat mulai A sampai Z. Jangan-jangan sholat kita ini ikut-ikutan dulu. Seperti orang-orang dulu melok-melok toh. Ya, tidak ngerti maksudnya. Nanti tanyakan pada beliaunya. Mumpung Ustadz Nugroho ini setiap hari akad ke Semolowaru. Nanti juga bisa. Akhlaknya menawan, akhlaknya bagus. Ketemu assalamualaikum, salim. Nah itu menyapa, itu penting. Ketemu, halo bro. Nah halo bro, assalamualaikum. Nah piye kabar bro? Lah boleh begitu, tapi assalamualaikumnya didahulukan dulu. Assalamualaikum. Nah, caranya begitu. Mandiri dalam penghasilan, loh, kan? Mandiri. Anda harus bisa, Mas. Eman-eman usiamu begini, mandiri, betul ya? Wawasannya luas, nah, belajarnya harus kuat. Boleh Anda bawa HP, tapi buatlah HP itu yang baik. AI sekarang ada kan? AI, Google, apapun kamu lakukan, ChatGPT, semuanya kamu buat untuk wawasan. Saya dulu gini, ini Turki. Apa saja yang ada di Turki? Saya ini alhamdulillah sudah mengunjungi 6 negara. Singapura, Malaysia, Thailand, Cina, Turki, Arab, 6 negara. Mudah-mudahan ntar lagi ini mau ke Jerman. Nanti Jerman ya, jejarnya Kauman, tapi Jerman asli Mas. Mudah-mudahan nanti tak dudono fotonya Bayern Munchen ya. Nanti ini tak rencana tak anu ya. Kapan-kapan tak terang gitu mungkin. Dan nanti kalau saya sudah kenal dengan orang sana, biasa pengen sepak bola, tak bawa ke sana. Ya, nanti kalau pengen nanti tak bawa ke sana. Fisiknya prima, lah ini loh saya katakan fisiknya jauh lemes, Anda itu orang hebat. Nah fisiknya, aduh maaf, ini kurang, fisikmu harus prima, ya. Saya ngomong ke Mas Adin, lek futsal aku jangan din, gak apa-apa. Meskipun ada kira setengah tua, tapi lek futsalan ya siap lah, ya. Nanti bal-balan dengan saya nanti kira-kira ya apa nanti kira-kira. Serius, nah Anda itu ciri orang yang sukses itu serius, mandangnya enggak main-main tok jangan. Meskipun Anda itu main tapi serius. Makanya bahasa kita harus serius. Anda harus tidak boleh aku iki lapo ya ngene. Jangan serius. Oh ini berarti begini. Ada kalanya main, ada kalanya serius. Saya itu dulu seneng ini Mas. PS, PlayStation. Saat durungi PlayStation zaman kita ono Nintendo. Gamebot ini ya ini Mas, KAP itu gak lego ya. Dulu saya Nintendo, beli Nintendo itu beli sendiri. Orang tua saya tidak tahu. Beli sendiri pakai duitnya dewe. Tak beli, tak simpen. Main saya hanya Sabtu Akad. Sabtu habis pulang sekolah sama Akad full main. Tapi tetap adzan Umar bin Khattab kan rumah saya kan sebelah Umar itu. Nah, pas itu. Itulah adzan saya ke masjid.
Nanti tak paus, di paus red, nah sholat dhisik baru balik main sampai katok. Orang tua saya ngomong, ini kok duit sapa iki? Punya ini Pak, tak pinjem. Saya ngomong beli dibanting sama orang tua saya. Orang tua saya kereng Mas. Gak tangi urut siram banyu gitu. Ini orang tua saya kereng. Hah? Namanya kereng betul orang tua saya. Tapi saya dengan anak saya enggak, tangi itu. Ya. Tangi dewi, tapi hebat ini ya. Ya bedanya kan hanya selisihnya sedikit ya. Sedikit. Enggak banyak selisih. Nah, itu harus kuat Mas, serius. Rapi dalam semua hal. Sampai harus rapi. Rapi itu begini. Tidak harus sampai harus dasian enggak. Rapi itu cara kerjamu rapi. Oh, mari habis tidur kamar dibersihkan. Pertanyaan saya satu, siapa yang habis tidur membersihkan kamarnya sendiri? Angkat tangan, Nis. Oh, masuk ya. Lek Anda bisa membersihkan sendiri, rapi dengan dirinya, ini ciri sukses. Nah, ada orang itu mau makan kotor. Makan saja kotor, itu berarti dia tidak sukses. Menata dirinya itu tidak sukses, harus rapi. Tepat waktu dan disiplin. Nah, ini tadi kamu diajari tepat waktu. Habis makan, ayo langsung. Nah, itu berarti Anda diajari tepat waktu. Jangan membuang-buang waktu. Nanti setelah ini kita main. Manfaat bagi sesama. Hidupmu harus bermanfaat, Mas. Saya dulu Mbak Ibu, saya ini anak laki-laki tapi nyapu. Mbak, kamu di rumah nyapu enggak? Nyapu rumah? Ya, sehari nyapu berapa kali? Setiap hari nyapu itu. Wah, luar biasa. Ini luar biasa berarti. Nah, saya laki-laki gak takon lah, ya. Gak takon karena saya juga laki-laki khawatir. Tapi saya yakin kalian ini berkali. Saya ini anak nomor 2. Anaknya bapak ibu saya ini banyak laki-lakinya. Ya yang sering nyapu, sering umbah-umbah, ini saya termasuk. Saya dulu sampai marah dengan kakak. Enak ya Mas, sampai dulu gak gelem ngepel, gak gelem korah-korah, kok aku terus. Wes, itu urusanmu. Ya sudah, saya ngalah sudah. Karena ibu saya kasihan kalau sendirian. Jadi saya ini kan paling tidak tegan. Ibu saya kok nyuci piring, Bu saya ganti aja Bu. Ternyata hikmahnya, Anda itu begitu hikmahnya. Anda jadi orang sukses sendiri. Anda bisa begitu itu Anda sukses. Jadi sepele, belajar dari sepele itu aja, cuci piring, nyapu-nyapu itu jadi pemimpin ke depan. Kalau Anda sukses itu. Nah itu ya, manfaat, hidupmu manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberikan manfaat pada yang baik. Next. Nah, potensi kalian pemuda Islam 4 hal. Intelektualmu ditambah, Mas. Meskipun kamu maaf ya, kamu umpama ndak les. Sekarang ini ada Google, ada GPT, ada buat intelektual nambah. Saya dulu paling seneng nonton film, nonton TV itu jam 9 malam. Acaranya apa? Dunia dalam berita. Kayaknya TV-nya mek 1, TVRI tok, enggak ada yang lain itu. Dan itu yang paling saya tunggu dunia dalam berita itu apa? Berita internasional. Saya kepingin tahu negara luar itu kayak apa. Pengen tahunya itu. Jadi anak pesawat ini saya mesti ini, ya Allah, saya kepingin naik pesawat, pengen ke sini. Itu doa ternyata. Nah, sama naik pesawat itu, nah itu saya naik pesawat tahun 2008, naik pesawat itu dibayari, disangoni pisan. Terus dibayari, disangoni. Gak bayar juga enggak dibayari, tiket dibelikan, pulang wis disangoni. Waktu itu pelatihan dai nasional di Aceh waktu itu. Saya waktu itu mewakili Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah diajak ke sana, berangkat wis disangoni, tiket dibelikan pulang pergi, wis. Itu kenangan terindah saya. Wah ini. Wis gak bayar dibayari. Ke Singapura kemarin juga gitu. Nah ini besok Agustus ini tanggal 4 mau ke Singapura lagi. Dibayari, disangoni lah. Kira-kira begitu kan enak ya kira-kira. Terus dibayar disangoni. Anda kan nanti akan begitu. Makanya siapkan ilmunya kalian, intelektual tambah. Kedua, emosional. Emosional itu cara kerja kita sehingga menangkap peluang itu kenceng. Oh ini, besok harus begini. Emosionalmu kuat. Spiritual itu apa? Ibadahmu harus kuat. Wes, sekarang saya tanya Mas. Anda kalau ibadah selain wajib apa Mas? Selain wajib. Yang sholat fardu selain itu apa? Kamu lakukan ibadah? Ngaji. Ngaji di mana? Di rumah. Ngaji apa? Baca Quran. Kalau ngaji setiap Sabtu pagi habis subuh di Umar ngaji enggak? Enggak ya. Nah, mulai besok tambahin Mas. Ternyata apa? Orang ngaji itu
pikiranmu bertambah, hatimu tambah tenang, tambah dapat wawasan. Saya dulu ngaji itu sampai ke Krian, Mas. Sampai ke Krian. Nah, ini kenapa ditempuh? Ada spiritual. Sahabat Nabi itu dari Mekah ke Madinah, jaraknya Mekah Madinah itu 500 kilo. Koyok Surabaya Solo, Mekah Madinah itu. Itu tidak pakai tol, pakai tol 300 kilo. Itu lah ditempuh. Sahabat itu dulu pakai onta, pakai kuda. Coba, sekarang ini sudah pakai mobil gampang. Lalu kalian ngaji, itu nanti pahalamu luar biasa. Orang ngaji itu luar biasa, Pak. Maka spiritual. Allah itu mencatat langkah kalian menuju ke masjid, melangkah ke, ngaji itu dihitung sama Allah. Oh, jangka ya anak ini. Nah, sekarang enggak jangka Ustaz pakai sepeda motor lah, putaran roda itu Mbak Allah dihitung. Nah, makanya sama ngajine adoh Ustaz. Ojo ngomong adoh, gampang. Ngaji mbak YouTube ya boleh, tapi ngaji yang datang itu penting. Karena itu Allah meningkatkan derajat kalian di situ. Ya, enggak apa-apa. Terus yang ngajine adoh Ustaz, ini masjid sing adoh ya enggak begitu. Masjidmu yang dekat diberikan. Ya. Terus yang terakhir fisikmu harus kuat. Ini sudah ada tempat suci belum? Semelor belum? Nah, nanti kita adakan tempat suci ya. Nanti lihat jurus dasar itu Muhammad itu pernah tempat suci, ya tahu sisik lali apa enggak kira-kira. Ya. Ya itu harus belajar tempat suci. Kenapa? Fisiknya kuat, ya. Masih muda, fisiknya harus kuat, ya. Next. Nah, ini Mas, peran kalian ini sekarang bagi peran. Peran pemuda Semolo ini, pemuda Islam Semolo, satu, mendalami Islam dengan cara minimal 3 aktivitas, membaca Quran, membaca buku-buku Islam, tarbiyah secara rutin atau ngaji rutin. Nah, ngaji rutin, Ustadz, anak-anak muda ini ngajinya hari apa saja, Pak Gio? Senin. Ya, Senin. Saya dulu ngaji, zaman ngerti rahimallah. Dulu Ustadz Ikhwandi, dulu ngaji itu saya mesti rutin. Kadang-kadang di Senin ya saya ngomong Ustadz Ikhwandi. Tapi tetap ngaji. Nah, di Senin ini kadang mutung, saya tetap. Nggih, Pak. Setelah ini bolak-balik ya. Dulu zamannya Pak Jarto ngaji juga begitu. Ngangkat sikil siji ya pernah ya. Karena aduh. Ya. Tapi ngaji tetap jalan. Tapi hasilnya luar biasa. Saya merasakan sekarang. Pak Adenan ini bapaknya Ustadz Arif ini. Ini dulu guru saya, bapaknya Ustadz Arif. Nah, itu tapi ternyata mengiang sampai sekarang. Terkenang betul saya. Nah, itu karena apa? Anda harus memanfaatkan itu. Mendalami Islam ya, supaya apa? Kuat. Berdakwah. Yang kamu dakwai siapa? Satu rumah. Mas, kamu punya adik. Adikmu sudah baca sholat belum? Hah? Umur berapa? 4 tahun. Oh ya, sudah. Nanti kalau sudah besar diajak. Nanti harus ada dakwah di rumah. Saya dulu punya teman, ibunya tidak jilbaban. Anak teman saya jilbaban. Akhirnya dia dakwah ke rumahnya, ke ibunya. Bu, saya ini sudah sekolah, sudah baik, jilbaban. Ibu kok tidak jilbaban? Akhirnya alhamdulillah ibunya jilbaban. Kamu punya dakwah itu di rumah. Kemudian di masjid. Nah, silakan juga dakwah di masjid. Saya tadi ngomong dengan para takmir, kalau bisa nanti Ramadan kamu yang jadi imam salat tarawih. Ya, harus siap. Nanti ada belajar tilawah. Nah, nanti sampean tampil sing salat Isya nanti ustadz-ustadz yang senior, nanti kalau sholat tarawih kamu yang imami, belajar, ya harus belajar betul. Ini enggak gitu nanti enggak pinter-pinter, harus belajar, latihan. Di kampus, di sekolah, nah, Mas, kamu punya teman di sekolah, ajak mereka yang bagus. Kamu yang cari contoh, kamu jadi contoh, ya. Kamu contohkan yang baik. Umpamanya begini, ayo sholat jamaah. Kadang-kadang konco kan gini, titip absen ya. Jadi biasanya kan gitu, titip absen no. Karena nggak mau sholat tapi dia titip absen. Nah, tapi saya dulu jawabnya begini, wes di absen baik malaikat rokib. Nah, kan jawabannya nanya, wes di absen baik malaikat rokib. Sing gelem budal, sing nggak gelem budal ya malaikat atid sing nyadet ya. Caranya begitu. Di masyarakat, kalian juga jadi pemimpin di masyarakat, berdakwah. Bagaimana yang baik caranya untuk mengatur. Alhamdulillah di Semolo itu di RT 2 itu ya. Karena orang-orangnya baik ya jadinya begitu. Meningkatkan keterampilan, leadership-nya. Ini kalian itu diajari leadership. Setelah ini nanti 3 bulan lagi sama PRM dan PRA kalian diajak latihan jadi leadership. Manajemen skill profesional. Nah, ini sampai tadi saya tanya ke Mas siapa Mas?
jurusannya SMK, jurusan apa? RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi coding macam-macam. Sekarang ini butuh. Nah, itu nanti bisa dikumpulkan. Ustadz ya, dikumpulkan keahlian mereka apa? Loh, bila perlu buat konten untuk remaja Semolowaru. Pengajiannya Ustadz Nugroho itu disuting. Ya. Ini nanti like subscribe. Wah, ini luar biasa. Iku like subscribe sampai 10.000 lah. Nah, misalnya duit ya Mas ya. Nah, misalnya duit. Nah, dia apa caranya kita ini bekerja untuk begitu, bukan untuk apa-apa. Ya sambil dapat itu. Gitu ya. Dibantu. Next. Ini sejarah dunia. Dalam sejarah pemuda, sejarah peradaban adalah sejarah para pemuda. Jangan sia-siakan masa mudamu. Nah, ini Anda masih muda, Mas. Saya itu maaf ya, jujur. Lihat kalian tuh iri ya. Aku ketian lapo, gak koyo arek-arek sekarang ini. Gak patek pinter. Saya dulu sekolah itu ranking 3 dari belakang. Sama ya. Berbawa lagi ya Mas. Tapi gini Mas, saya tidak percaya sampai level 3 dari bawah. Soalnya dulu cerdasmu itu nggak mungkin sampai dari bawah. Apa? Oh, maknanya apa? Saya melihatnya gini, saya dulu mau beli buku aja tidak bisa. Fotokopi itu tidak punya duit. Akhirnya saya itu mesti ke perpustakaan, waktu istirahat ke perpustakaan mau coba buku, padahal aslinya gak mampu beli buku. Akhirnya ya sini, tapi tiba-tiba dari guru ya gak ngerti ya kira-kira. Jangan sia-siakan ya. Jadilah generasi yang aktif dan berani mendorong perubahan, atau kau akan menyesal di kemudian hari. Mumpung masih muda. Next. Nah, terakhir, next. Apa langkah pemuda kita? Next. Agak cepat aja Mas. Nah, 1 Mas, Mbak, ayo ditata hatinya, niatnya ditata. Kalian masih muda, eman-eman kalau tidak berguna. Ini ditata betul. Soalnya balik saya lihat sekarang ini kan anak-anak itu tidak merasa hidupnya itu seperti apa, tidak terasa. Ngopi, ngopi, bolak-balik ngopi, terus kayak apa coba? Gaya kopi dhewe nang omah, ngombe-omben dhewe sak curigen ya ndak apa-apa. Napa? Wes, sampean eman-eman betul. Wes, sampean sekarang gini Mas. Jadilah orang yang berbeda. Beda dengan apa? Dengan mereka umumnya. Lihat mereka itu ngopi bendino silakan. Saya tadi ngomong, silakan main game tapi buat waktu. Waktumu kapan? Nah, saya dulu waktunya Sabtu dan Ahad, wes. Setelah itu saya tetap fokus belajar. Ya, fokus belajar. Kalian juga begitu. Wes. 2, next. Ayo beramal soleh, merubah dan menjaga perubahan. Mungkin yang sing kemarin maaf, sholatnya ono sing bolong-bolong, jangan bolong. Ayo dikerjakan. Jadi saya dulu tidak sholat itu nelongso gini Mas. Ya Allah, aku mau lapo gak jamaah. Itu ada nelongso begitu, merasa bersalah. Nelongso itu merasa bersalah. Nanti sampai gak jamaah kok santai, gak jamaah gak popo. Ini eman. Karena apa? Jamaah itu jelas pahalanya dan nanti kalian akan tetap mendapatkan itu. Next. Ayo saling menguatkan. Iki konco, teman semua ini. Dikuatkan, ayo berjamaah dihidupkan masjidnya. Itu sampai sholat jamaah bareng-bareng itu sope sak soft dewe sudah. Nah, caranya sak soft dewe. Ben bapak-bapak sungkan mbek sing nom-nom. Izin bapak-bapak gitu, bukan apa-apa supaya anak-anak muda ini semangat. Jadi kalau kita dulu itu kepingin, cuman kadang-kadang dulu ya kita namanya belum ada yang mengarahkan. Sekarang ini yang mengarahkan banyak, sudah banyak. Next. Sabar. Next. Oh, belum muncul Mas. Next. Wah, ini kok aneh ini. Oh iya. Oh iya. Waduh. Ini kayaknya sosok hengi, sosok kesel gitu. Yang keempat, saya masih ingat, itu harus sabar. Kenapa harus sabar? Orang berjuang itu tantangannya besar. Jadi kalian tuh yang mau jadi orang api itu setannya wakeh. Ya. Setan yang ngelilingi Ustadz Nugroho itu banyak. Kan gak pengen Ustadz Nugroho jadi wong api. Mesti setan tambah akeh. Jadi Ustadz itu setan tambah akeh. Kira-kira begitu Ustadz. Wakeh musuh ya. Kadang-kadang malas barang kita ini. Orang malas sih. Maka penting untuk saling menguatkan. Kita harus sabar. Dengan begitu kesabaran itu diuji.
Nah, maka orang sabar itu apa ya? Dampaknya begitu. Jadi kita harus sabar betul, menguatkan. Ini sebagai langkah-langkah dari kita. Sebagai penutup, ini kan sabar ya. Itu sabar dan istiqomah. Jadi kalian ini kalau mau istiqomah, Allah itu ngangkat derajat kalian. Oh, anak-anak remaja Semolowaru ini ternyata luar biasa. Sekali tempo dibagi, ini Mas Adin kan ketua IPM ini. Ono futsalan, ya ono ngajian. Jadi imbang, ngaji yo dapat, futsal yo dapat. Nanti ono final Indonesia lawan dia, nobar enggak apa-apa. Nobar di masjid gak oleh mbek bapak-bapak nang ngene TK. Ini izin ambek ya TK. Ada Bapak Wadirin izin Pak mau nobar, enggak apa-apa. Saya dulu masih ingat Pak ya, di masjid saya buat nobar, sempat dimarahi bapak-bapak, ada sebagian yang marah. Tapi setelah bapak ngerti, kok akhirnya subuh berjamaah itu banyak anak-anak muda. Iya Pak, habis nobar. Ya sebenarnya nobar lagi enggak apa-apa, karena begitu. Sempat rame, TV-nya tak angkat di lantai 2 waktu itu dengan teman-teman. Nah itu maknanya apa? Ayo kita istiqomah. Nah ini kesimpulannya, awas walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatapi amilatahu. Orang Yahudi Nasrani itu kepingin sampean itu berubah menjadi melok agama mereka, kelompok mereka. Meskipun agamanya Islam, tapi karakternya ikut mereka. Jangan sampai begitu. Sebagai penutup, next. Mari kita rapatkan barisan. Mudah-mudahan kalian kuat, istiqomah, semangat ya, supaya menjadi orang-orang yang hebat. Sebagai penutup ada sedikit parian, ya, biar tidak ngantuk ya. Pariannya ke Kertajaya membeli durian. Pemuda Semolowaru Surabaya memang keren. Jadi, banyak yang cangkruan, tapi kalian cangkruannya di sini menimba ilmu luar biasa. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.